Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Salsabila dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa resume dari webinar yang mana judul pertama itu ada pengenalan, penanganan dan penyimpanan kaulerpa. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi kaulerpa secara umum dalam pemikiran masyarakat, dalam pandangan masyarakat itu tergolong atas 3 kelas. Yang pertama ada kelas Rhodophyceae, yang kedua ada kelas Phaeophyceae, yang ketiga ada kelas Chlorophyceae. Di antara ketiga kelas ini, kelas yang paling banyak itu ada di kelas Rhodophyceae. Namun dia hanya terkenal satu jenis saja. Yang kedua ada kelas Phaeophyceae. Kelas Phaeophyceae ini dia mengandung alkinat. Yang ketiga ada kelas Chlorophyceae. Kelas Chlorophyceae ini dia berbeda sama kelas Rhodophyceae dan Phaeophyceae. Tapi kelas Chlorophyceae ini dia sangat potensial, baik itu di bidang kedokteran untuk pengobatan. Namun sayangnya di masyarakat belum mengetahuinya. Nah, setelah itu kita melakukan identifikasi. Identifikasi yang kita lakukan ini yang kelihatan saja. Contohnya itu seperti bentuk, bagaimana bentuknya, terus bentuk daun, warnanya itu bagaimana, dan bentuk ukuran talusnya itu bagaimana. Yang kedua ada bentuk percabangan itu. Bentuk percabangan ini di dalam identifikasi sangat penting. Apakah itu dari segi ilmiah ataupun non ilmiah. Yang ketiga ada kita lihat dari ciri khasnya. Yang kita lihat dari ciri khas itu ciri khas yang terlihat dari kasat mata aja. Nah, untuk memerlukan kita memahami jenis-jenisnya, spesies apa gitu, terus dari segi ilmiah dan biasanya kita memerlukan memerlukan analisis molekuler. Nah, analisis molekuler ini menggunakan DNA memastikan apakah itu spesies rumput laut apa dan jenis apa, genus apa, kemudian sampai ke varietas dan atau string. Nah, biasanya ada 4 atau 5 tahapan yang paling penting di sini. Yang pertama itu ada ekstraksi DNA, kemudian yang kedua ada amplifikasi DNA menggunakan PCR. Orang terdahulu itu belum banyak mengenal PCR itu, tetapi pada zaman sekarang, pada masa sekarang ini orang telah mengetahui PCR itu apa, kegunaannya itu apa. Apalagi sekarang kita itu terdampak COVID-19, itu orang-orang menggunakan PCR itu untuk mengidentifikasikan virus-virus COVID-19. Virus-virus COVID-19 itu agar sangat kenapa digunakan PCR itu, karena metodenya itu sangat-sangat bagus sehingga kita bisa mengidentifikasikan virus-virus DNA secara tepat. Nah, yang kedua ada judul yang kedua itu ada diversifikasi produk dan diversifikasi produk olahan berbasis kaulerpa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke depan, kita harus mengetahui dulu apa diversifikasi produk itu. Nah, diversifikasi produk itu penganekaragaman suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini untuk meningkatkan masa simpan produk, memperluaskan pasar, dan meningkatkan gizi atau mutu. Adapun di sini potensi kaulerpa. Nah, potensi kaulerpa ini kita sebelum
Apa itu Caulerpa? Jenis Caulerpa ini merupakan jenis rumput laut hijau yang melimpah. Berarti Caulerpa ini sekarang di Indonesia ini sangat melimpah di laut, di perairan Indonesia, dan telah banyak yang berhasil dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Dia itu Caulerpa ini bersifat unik, Caulerpa ini bersifat edible, dapat dikonsumsi. Bentuknya itu pun unik, cita rasa seperti buah anggur. Dia itu tapi bulir-bulirnya itu kecil, mirip seperti telur ikan. Rasanya pun unik, rasanya pun sangat khas, ada rasa asin, rasa gurih. Dia mengandung nutrisi, vitamin dan mineral. Nah, yang terakhir itu ada produk olahan berbasis Caulerpa. Yang pertama itu ada produk saus Caulerpa. Produk saus Caulerpa ini dia memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama itu memiliki asam lemak, mineral dan antioksidan yang tinggi. Keunggulan yang kedua ada memiliki warna yang unik. Keunggulan yang ketiga teknologi produksi sederhana dan mudah di scale up. Nah, produk olahan berbasis Caulerpa yang kedua ada mie Caulerpa. Keunggulan dari mie Caulerpa ini adalah ada yang pertama, mie Caulerpa bebas